Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakkanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu, ya Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Engkau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan.
Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakkanlah hidup kami ya Bapa, pakailah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. 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 Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, Dia bangkitkan tubuhmu itu oleh Roh-Nya yang di dalammu. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang tinggal dan diam di dalam kita, Dialah yang menuntun kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan
dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
untuk disembah dan dipuji. Engkau layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sampai hari ini Tuhan masih ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Kami serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu di setiap ruangan, baik di luar, baik di dalam. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan. Hanya di dalam tangan-Mu. Bersabdalah bagi kami, berfirmanlah bagi kami. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Hari-hari ini sudah cukup dingin. Saya kedinginan terus saudara. Yang memang sudah musim dingin. Kita ada di bulan Juni tahun 2023. Yaitu winter time. Ya, sudah musim dingin di Sydney. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi Tuhan tetap menyertai kita dan menghangatkan kita dengan kasih-Nya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan quote lagi ayat yang saya mau ingatkan lagi kepada kita semua, bahwa kita harus tetap waspada pada hari-hari akhir ini. Yaitu kita mau bacakan dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, di situ sudah dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, jangan bermain-main lagi dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Dia adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia hamba yang penuh dengan urapan Tuhan. Dia yang sudah menuliskan kitab ini, kitab Efesus pasal 5, yang mana dia katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini memang adalah apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa hari-hari ini memang jahat. Dunia sudah tidak semakin baik. Dunia akan semakin terhanyut dengan kejahatannya, ya, dengan kenajisannya. Dunia seperti itu. Tuhan katakan dunia tidak akan menjadi baik. Artinya dunia akan binasa. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus tetap waspada. Tuhan katakan dalam firman-Nya, dikatakan berjaga-jagalah di dalam doa. Ya, karena kita harus tetap waspada untuk pada hari-hari ini, yaitu waktu-waktu yang jahat ini. Ya, dunia sudah tidak semakin baik. Jadi saudara dan saya harus tetap waspada dan tetap berjaga-jaga di dalam doa dan tetap pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara dan saya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita harus hidup menurut firman-Nya. Di dalam kehidupan kita di setiap hari, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Waspadalah artinya pergunakanlah waktu yang ada.
Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Ya, jadi saudara sudah lihat begitu banyak terjadi kejadian-kejadian ya, dari semenjak COVID dan sebelum COVID. Begitu banyak Tuhan berbicara lewat kejadian-kejadian. Tuhan berbicara lewat semua itu, saudara. Tuhan berbicara lewat COVID. Tuhan berbicara, itu adalah teguran-teguran bagi saudara dan saya untuk menyadarkan umat manusia di muka bumi ini bahwa kedatangannya sudah tidak lama lagi. Artinya kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Jadi oleh sebab itu kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa. Jangan kita bermain-main lagi dengan kejahatan. Karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Dan upah dosa adalah maut. Jadi saudara dan saya harus hidup bersih di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus, hidup di dalam pertobatan, hidup kudus, hidup bersih, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya jangan lagi menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mari ambil kesempatan itu, pakai kesempatan itu untuk hidup benar, hidup kudus, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya. Bagaimana cara kita hidup selama kita masih ada di muka bumi ini. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan hidup menyenangkan hati manusia, tetapi kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ingat saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Semua adalah pilihan. Kita semua harus memilih apa yang kita mau pilih, yaitu ada di dalam tangan saudara dan saya. Pilihlah yang terbaik agar kita semua boleh menerima keselamatan itu untuk selama-lamanya. Artinya keselamatan yang kita sudah terima, yang sudah diberikan oleh Tuhan itu adalah keselamatan yang kekal. Tetapi kita juga harus hidup sesuai sesudah keselamatan itu. Kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama saudara dari kitab Kolose. Ini juga masih Rasul Paulus yang menuliskan kitab Kolose ini. Kita mau belajar lagi dari kitab Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi kita mau belajar dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Biarlah saudara dan saya boleh membuka Alkitab di rumah ataupun mengikuti. Yang saudara yang mengikuti, biarlah saudara juga boleh membacakan firman ayat-ayat ini bersama-sama. Dan kita akan memulai dari ayat yang ke-6. Silakan dibaca. Praise God, puji Tuhan. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Kita bacakan lagi dari ayat yang ke-6. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Di situ dikatakan kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus katakan kita sudah menerima
Kristus Yesus Tuhan kita ya. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa saudara dan saya sudah menerima Dia, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Tuhan kita ya. Jadi di situ sudah dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita teruskan lagi. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu tetaplah hidupmu di dalam Dia. Kita bacakan lagi. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya Rasul Paulus katakan ya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi hidup kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Dia itu Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Rasul Paulus katakan ya, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hendaklah kita hidup maksudnya di dalam kehendak Bapa, di dalam kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Artinya kita hidup di dalam Dia, hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Artinya kita harus hidup tetap di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Itu yang dimaksudkan, hendaklah kamu hidup, tetap hidup di dalam Dia. Jadi kita yang sudah menerima, saudara dan saya, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus hidup, tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, tetap hidup menurut kebenaran firman-Nya, tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di situ dikatakan ya, jadi di saat kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam kehendak Bapa, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, dan juga diteruskan tadi, bacakan lagi. Dan dibangun di atas Dia. Dan dibangun di atas Dia. Ya, bacakan lagi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi saudara dan saya harus tetap hidup berakar di dalam Dia. Artinya berakar itu kita harus tetap kokoh, teguh, hidup di dalam Dia ya. Berakar itu sangat kuat. Bicara akar itu kuat. Kalau akar pohon, bagaimana kita melihat akar pohon yang begitu kuat, dia sampai merembet ke beberapa spot ya. Jadi kita tahu bagaimana akar pohon itu dia bertumbuh, dia merembet ke tempat-tempat yang lain ya. Itulah yang diartikan akar. Akar itu begitu kuat. Jadi hendaklah kita hidup kokoh seperti akar pohon maksudnya diperumpamakan seperti itu. Jadi hendaklah kita hidup berakar di dalamnya. Jadi di dalam Tuhan, maksudnya berakar di dalam Tuhan. Lalu dan dibangun di atas Dia. Dan dibangun di atas Dia, saudara. Di situ dikatakan berakar di dalam Dia dan juga dibangun di atas Dia. Jadi dibangun di atas Tuhan artinya dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita semua harus berakar, bertumbuh, berakar, berbuah-buah di dalam Tuhan ya, dan juga bertumbuh di atasnya. Artinya bertumbuh di atasnya itu bertumbuh di atas akar itu. Jadi bertumbuh di atas akar itu, yaitu akar yang sudah, maksudnya kita yang sudah dikokohkan, kita yang sudah diteguhkan oleh Tuhan, kehidupan kita yang sudah diubahkan dan dibaharui. Jadi hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Masih 7 ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Di situ dikatakan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kita bacakan lagi di bagian tadi. Oke. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Jadi iman kita harus lebih teguh. Artinya bertambah artinya bertambah kuat, bertambah kokoh ya.
dan teguh, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Lalu yang telah diajarkan kepadamu, ya, hidup di dalam iman yang teguh. Lalu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita harus tetap memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Artinya hati kita itu harus dipenuhi dengan ucapan syukur di dalam situasi apapun, di dalam suka dan duka. Kita harus tetap harus memiliki hati yang mengucap syukur, hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Artinya kita tetap berterima kasih kepada Tuhan atas situasi yang kita hadapi, atas suka dan duka yang kita hadapi di dalam hidup kita. Kita tetap harus bersyukur, mengucap syukur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Lalu ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Bacakan lagi ayat yang ke-8. Tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah. Hati-hatilah di situ dikatakan di ayat yang ke-8. Supaya jangan ada yang menawan kamu. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat-filsafatnya. Artinya kita harus berhati-hati, ya, agar kita tidak ada orang yang menawan. Artinya orang menawan itu seperti orang mengikuti kita, mau mendekati kita untuk mengajarkan filsafat, yaitu pengajaran-pengajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya, atau tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada kita, yaitu kebenaran yang sudah diajarkan kepada kita. Kita harus berhati-hati. Rasul Paulus katakan, jangan kita sampai dibodohi atau dipergunakan atau diperdaya oleh orang-orang yang mengajar filsafat yang tidak benar, yang pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Itu yang dimaksudkan, ya. Lalu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Jadi menurut ajaran turun-temurun. Jadi itu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya ajaran turun-temurun itu seperti ajaran dari nenek moyang, ya, dari segala macam dongeng-dongeng dari nenek moyang. Itu yang dimaksudkan dari turun-temurun. Jadi dari keturunan sampai keturunan berikut keturunan, itu turun-temurun. Jadi pengajaran-pengajaran dongeng dari nenek moyang, itu yang dimaksudkan. Lalu dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Jadi di situ dikatakan benar, ya. Jadi semua pengajaran-pengajaran itu, filsafat itu artinya pengajaran-pengajaran yang seperti itu, yaitu pengajaran turun-temurun dari nenek moyang kita, ya. Jadi itu pengajaran yang tidak benar, pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Jadi di situ, coba di bagian akhir tadi ayat 8. Filsafat di bagian ayat 8. Ya, filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, jadi situ filsafat yang palsu, ya. Di situ dibilang filsafat yang palsu artinya yang pengajaran-pengajaran dari dongeng-dongeng dari nenek moyang yang palsu, yang tidak benar. Itu adalah dusta, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, ya, pengajaran sesat, palsu, ya. Itu yang dikatakan kepalsuan, kesesatan, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Kristus. Artinya apa yang sudah diajarkan kepada kita, kebenaran itu, maka kita harus pegang itu erat. Kita harus pegang itu kuat-kuat. Jangan sampai ada orang datang untuk maksudnya uber-uber kita untuk memasuki pengajaran-pengajaran sesat, atau memasuki kita dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di situ dikatakan di bagian akhir tadi ayat 8. Ayat 8 bagian tetapi tidak menurut Kristus. Tetapi tidak menurut Kristus di situ dikatakan. Jadi pengajaran-pengajaran itu tidak menurut Kristus, artinya tidak sesuai dengan
apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua lewat Rasul Paulus. Ya, jadi saudara sudah jelas di ayat yang ke-8 tadi ya, itu begitu banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Teruskan ke ayat yang ke-9. Ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bacakan lagi ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah di situ dikatakan di dalam Tuhanlah berdiam secara jasmania. Berdiam secara jasmania. Jadi di dalam dialah berdiam secara jasmania. Jadi di dalam Tuhan berdiam secara jasmania itu maksudnya jasmania itu maksudnya jasmania itu tubuh ya, tubuh kita. Lalu seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan. Jadi itu kepenuhan kealahan itu di dalam tubuh, roh dan jiwa kita. Jadi itu ada kepenuhan Allah. Jadi di dalam kita itu di dalam Tuhan ya, yang kita sudah menerima Tuhan itu sebagai juru selamat, itu ada kepenuhan Allah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu memiliki keilahian ya. Jadi ada kepenuhan Allah di dalam kita harus memiliki kepenuhan Allah itu di dalam kita ya, di situ dimaksudkan. Kita bacakan lagi. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan. Jadi itu sudah jelas di ayat yang ke-9 tadi ya. Sebab di dalam dialah berdiam secara kejasmanian seluruh kepenuhan kealahan ya. Jadi di situ sudah diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa ya di dalam Tuhanlah ya sudah maksudnya sudah ada semua itu, sudah lengkap ya, kepenuhan Allah itu di dalam Kristus. Jadi setiap pengajaran Tuhan Yesus itu sudah penuh dengan keilahian, yaitu kebenaran ya, tidak ada kesesatan, tidak ada kepalsuan di dalam pengajarannya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kita bacakan lagi ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Di situ dikatakan kita semua sudah dipenuhi di dalam Dia yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi artinya Tuhan Yesus adalah semua kepala pemerintah. Dia adalah kepala pemerintah. Pemerintah seperti kita di muka bumi ini, kita ada di setiap bangsa dan negara itu ada pemerintah-pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi kepala pemerintah, maksudnya untuk menjadi pemerintah di setiap bangsa dan negara. Jadi di situ dikatakan Tuhan adalah kepala semua pemerintah. Jadi Tuhan itu yang memerintah setiap pemerintah yang ada di muka bumi ini ya. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan yang memiliki kuasa ya. Dia yang memerintah di dalam semua pemerintah dan penguasa di muka bumi ini. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu, di situ dikatakan di ayat yang ke-10 bahwa Tuhanlah yang menjadi kepala setiap pemerintah, artinya kepala semua pemerintah di muka bumi ini dan juga penguasa di muka bumi ini. Tuhan adalah kepala, Tuhan adalah pemimpin bagi semua pemerintah dan penguasa yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara, sudah jelas bahwa Rasul Paulus ajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah kepala di setiap pemerintah di muka bumi ini dan penguasa di muka bumi ini. Jadi saudara dan saya harus mengikuti apa yang sudah
diajarkan kepada kita, yaitu kebenaran yang sudah diajarkan kepada saudara dan saya. Kita harus pegang kuat pengajaran benar itu. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana, atau pengajaran-pengajaran yang mau dimasukkan ke dalam kita, ya, filsafat-filsafat palsu, artinya pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang mau memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita terjebak oleh sikap mereka, oleh sifat-sifat mereka, atau tingkah laku mereka, atau mereka sengaja mau memperalat kita, atau mau membalikan kebenaran itu untuk membawa kita, untuk menyeret kita untuk masuk ke dalam mereka punya society. Jangan sampai kita mau dibodohi, jangan sampai kita mau dibutai oleh pengajaran-pengajaran filsafat seperti itu, yaitu pengajaran-pengajaran dongeng dari nenek moyang kita turun-temurun, ya. Jangan sampai kita mau dibodohi dan diperdaya, atau dipergunakan, atau dibutakan oleh semua pengajaran itu. Biarlah kita pegang erat, pegang kuat kebenaran firman yang sudah diajarkan kepada kita, kepada saudara dan saya. Biarlah kita pegang kuat, yaitu kebenaran yang sudah diajarkan kepada saudara dan saya. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita sudah diajar lagi, Tuhan Yesus sudah mengajar kita lagi lewat kebenaran firman-Nya, ya, bahwa kita harus orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus hidup menurut firman-Nya. Kita harus hidup menurut kehendak Bapa di surga. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup untuk membawa kita semua datang kepada Tuhan dan hidup untuk selama-lamanya bersama Tuhan di surga yang mulia. Oleh sebab itu saudara harus ingat bahwa saudara dan saya sudah menerima keselamatan yang sudah diberikan secara cuma-cuma. Biarlah saudara dan saya mau tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia taat melakukan firman-Nya, dan tetap setia mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Artinya tetap setia mengasihi Tuhan, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap lebih rajin lagi, lebih tekun lagi, lebih taat lagi untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Oleh sebab itu kita mau membalas kasih Tuhan, yaitu lewat kehidupan kita. Kita mau memberikan kasih itu kembali kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan kembali, ya, dengan apa adanya kita, ya, artinya dengan kehidupan kita yang sudah diubahkan, dengan kehidupan kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh hidup benar, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Saudara dan saya harus tetap setia, karena kita sedang menanti-nantikan kedatangannya. Jadi saudara dan saya harus tetap pergunakan waktu yang ada, ya, tetap ingat bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk boleh datang kepadanya, hidup dan menerima pengampunan dosa, bertobat dan menerima pengampunannya, dan Tuhan akan selamatkan orang-orang yang mau datang dan bertobat dan menerima keselamatan. Biarlah saudara dan saya boleh tetap hidup sesuai di dalam kebenaran firman Tuhan, karena hari demi hari sudah semakin jahat, ya. Begitu banyak kita saksikan saat ini, tidak ada lagi yang dapat kita raih di muka bumi ini untuk hidup senang-senang. Artinya jangan lagi kita kompromi dengan dosa,
Jangan lagi kita kompromi dengan kejahatan, karena itu adalah rencana iblis untuk menjatuhkan kita, untuk membawa kita masuk ke dalam neraka yang kekal. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, artinya keluar dari dosa dan kejahatan, ya, agar kita semua boleh hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus melewati pertobatan sebelum Tuhan ubahkan dan baharui hidup kita untuk menjadi sama, artinya menjadi serupa dengan Tuhan. Kita harus hidup di dalam pertobatan dan diubahkan oleh Tuhan dan dibaharui oleh Tuhan, yaitu hidup menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Kita tanggalkan manusia yang lama dan kita kenakan manusia baru, yaitu hidup sebagai ciptaan baru. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Dan biar saudara dan saya tetap setia, ya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi penuntun kita, Dia yang akan mengajar kita terus sampai Tuhan kembali. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan boleh menolong kita semua dan boleh membawa kita semua hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah selesai dan Tuhan yang akan meneruskan pengajaran ini kepada saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa bagi setiap pokok doa kita. Biarlah saudara dan saya boleh berdoa sama-sama untuk menyerahkan setiap permohonan doa atau pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, semua hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Tuhan izinkan, boleh Tuhan layakan untuk boleh berdiri di mimbar untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Itu semua karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Pada hari ini kami semua sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus mengajar kami dan memimpin setiap langkah kami, agar kami berjalan menurut kehendak-Mu di hari-hari yang jahat ini. Di hari-hari yang jahat ini Tuhan, tetap sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami. Tuhanlah yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Kami juga serahkan seluruh keluarga kami, yang baik, yang sakit, baik yang sehat, kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mau mengampuni mereka dan membawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan dan disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah ini yang Tuhan masih berikan kepada kami, yaitu waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
biasa, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua tinggal di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.